Insan FM, Radio Network Jaringan Radio Kemanusiaan Pendidikan dan Kebudayaan. Baik sahabat Insania, dimanapun Anda berada, baik itu Anda saat ini sedang mendengarkan di 88,7 FM Sorong, 97,9 FM Gorontalo, 100,8 FM Makassar, 103,4 FM Palu, 87,6 FM Ternate, dan 87,6 FM Mataram, juga di 96,7 FM Taliwang, dan juga 101,1 FM Sumbawa. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kami bersama Al-Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Hafizullah. Dan langsung saja kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pagi hari? Alhamdulillah, kabar sehat. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sahabat Insania, seperti biasa di setiap hari Jumat kita akan mengikuti kajian Sirah Nabawiyah. Kali ini kita sudah masuk kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan sahabat Insania, langsung saja kita akan mengikuti kajian bersama Al-Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Hafizullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pendengar Radio Insania yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kabar semua? Alhamdulillah, senang sekali kembali bertemu dengan pendengar. Semoga kami temui dalam keadaan sehat walafiat, dibahagiakan hatinya, Amin. Dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, dibayarkan hutang-hutangnya, Amin. Dilunasi cicilannya, disampaikan jodohnya. Amin. Dan semoga di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, rezeki, kesehatan, keluarga, karir, dan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia ini untuk taat kepada Allah Ta'ala, semoga suatu saat nanti kita akan berkumpul di surga, di Firdausil A'la bersama dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Pendengar Radio Insania yang dirahmati Allah, Nabi yang menjadi teladan bagi kita sekalian pagi hari ini adalah Nabi Ilyas. Beliau adalah satu di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi keturunan, beliau salah satu di antara cucu dari Nabi Harun alaihi salam. Dia disebut di dalam Al-Quran, demikian juga dalam Taurat ataupun kitab sebelumnya dengan nama Elia, dan dalam Al-Quran disebut dengan Ilyasin. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang menyebut tentang Nabi Ilyasin ini, yaitu di dalam surah Al-An'am dan surah As-Saffat yang insya Allah akan kita membahasnya. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada penduduk Syam, dalam hal ini Damaskus, di bagian barat dari Damaskus itu sendiri, kepada sebuah penduduk yang bernama penduduk Ba'labak. Kita mengetahui Bak itu artinya negeri, ya, kepada negeri Ba'labak, dan mereka disebut dengan penduduk Ba'labak sebab memiliki sembahan ataupun Tuhan yang dibesarkan ya selain Allah Ta'ala, yang mereka sebut dengan berhala itu dengan Ba'al, ya, mereka sebut berhala itu dengan Ba'al. Ada yang mengatakan bahwa Ba'al itu nama dari wanita, ya. Namun di lapangan mereka pun punya sembahan ataupun berhala berbentuk
kepala dari sapi, memiliki tanduk, ya, tapi badannya manusia, ya, dan itu mereka sebut dengan Baal ini. Hari ini mungkin bisa ditemui di koleksi Museum Louvre Prancis, ya. Dan Ilyas ataupun Ilyasin adalah nama dari satu orang. Yang Ilyasa itu, Ustaz? Nama Nabi Ilyas atau Ilyasin. Kalau Ilyas biasa lain lagi. Lain lagi, ya. Ya. Namun kalau disebut Ilyas atau Ilyasin, ya, itulah Nabi Ilyah, ya, yang disebut oleh ahli kitab, ya. Namun orang Arab biasa mengakhirkan nun di akhir dari nama itu, sehingga mereka sebut Ilyasin, ya. Namanya adalah Nabi Ilyas itu sendiri. Beliau berdakwah di negeri Syam ini, di mana kaumnya menyembah Baal ini, dan sebagaimana nabi-nabi, ya, sebelumnya yang memperingati kaum, ya, peringati penduduknya jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini dosa paling besar, ya. Ditanya kepada Nabi SAW, ayyu dzambin a'zam, apa dosa yang paling besar? Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi, ya, niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang menciptakanmu. Dan itu yang harus kita sadari sebagai manusia. Kita makan rezeki, siapa yang mengalirkan rezeki kepada kita sekalian? Allah. Kita menanam tanaman di kebun, di ladang maupun sawah, siapa yang menurunkan hujan? Allah Ta'ala. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, ya, semua itu adalah perbuatan, semua itu adalah kasih sayang dari Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Namun sayang manusia, yang tahu yang memberikan rezeki adalah Allah, memberi kehidupan adalah Allah, menyehatkan adalah Allah. Giliran manusia itu berterima kasih atau mensyukuri dari apa yang dia dapatkan di ladang, di laut, dia berikan makanan-makanan itu ke tempat-tempat tertentu yang mereka sebut ini sedekahnya bumi, ini sedekahnya laut, ya. Kenapa engkau bersedekah ke bumi? Tidakkah berikan sedekah kepada fakir miskin dan seterusnya? Saat tanda terima kasih kepada bumi yang memberiku, ya, makanan, buah-buahan, hasil panen bagus. Lantas siapa yang makan itu? Cuma dibiarkan sendirian di bawah, ya, pohon, atau tidak ada yang mengambil manfaat dari situ. Ya, padahal lebih bermanfaat dia memberikan kepada fakir miskin atau orang yang kurang mampu gitu. Ya, seperti itu. Iya. Kenapa engkau buang ke laut? Ya, artinya itu ayam panggang, ya, diberi nanas, diberi semua, engkau buang ke laut dengan dalih sedekah laut. Kami hendak berterima kasih dengan hasil laut yang begitu melimpah dan seterusnya. Baru siapa yang engkau beri makan? Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, bahwa kami tidak membutuhkan makan. La nuridu minkum jaza'u wala syukurah. Ya, kami tidak meminta makan dan minum. Sampai-sampai Allah Ta'ala yang menyuruh kita untuk menyembelih kurban. Ya, kalau kita bertanya kan, kenapa kita berkurban itu? Itu perintah dari Allah. Oh, berarti Allah yang minta itu kurban. Ya, tapi kata Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhat taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darahnya, dagingnya. Jadi sembelihan untuk Allah Ta'ala sendiri pun Allah tidak perlu itu daging dan darah itu. Bal yanaluhat taqwa.
Yang akan sampai kepada Allah itu ketakwaanmu, ketundukanmu terhadap perintah itu. Maka Allah Ta'ala tidak perlu ya sedekah ataupun apa yang kita maksudkan, yang kita buang ke laut atau ke daratan seperti itu, sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sampai. Nah, ini yang berusaha untuk dirubah oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal ini Ilyasin. Mereka orang-orang ketika bersyukur, bukan bersyukur kepada Allah Ta'ala, meningkatkan doa, ya, meningkatkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah, malah memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Quraisy sendiri kadangkala yang mereka mengatakan, kami bukan menyembah, minta kepada berhala ini. Ya, sebenarnya dialah yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Karena wujud dari berhala ini, dahulu dia orang soleh. Dahulu dia orang soleh, banyak berzikir, puasa di siang harinya, sholat di malam harinya, rajin bersedekah. Seumur hidup dia dekat dengan Allah. Maka ketika dia mati, lebih dekat lagi dia dengan Allah. Kami datangi kuburnya, kami berdoa. Sebenarnya doa dan permohonan kami kepada Allah. Namun karena jiwa dan diri kami kotor, kami berperantaraan minta kepada orang yang soleh telah mati ini, sampaikan permohonan ampunan kami atau doa-doa kami, biar cepat permohonan doa itu dibandingkan kami sendiri yang ucapkan langsung yang kotor ini. Itu dalil logika mereka di dalam bertakarrub, mendekatkan diri kepada penghuni dari kubur yang sebenarnya dia orang soleh. Nah, karena kuburan itu kan tidak praktis dibawa kemana-mana, mayat di dalamnya kan tidak mungkin dipindah-pindah, maka mereka buatkan patung ataupun mujassamat, yaitu mereka buatkan patung pengganti dari orang mati ataupun orang yang dahulu soleh ini, agar lebih praktis kemana-mana dia bawa. Jadi bisa masukkan ke dalam rumah, dia bisa bawa di kendaraan atau dia. Nah, patung-patung yang disembah selain Allah Ta'ala ini sebagai wujud yang kata Al-Quran, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini, tapi mereka inilah yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekalipun dengan niatan seperti itu, ya, tetaplah di dalam yang namanya doa, Allah menginginkan doa itu langsung kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah kami minta pertolongan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan menjawab doa-doa seperti itu. Ya. Dan ini yang disampaikan atau didakwahkan juga oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilyasin. Karena orang-orang Ba'labak, ya, Damaskus ini, yang mereka datang kepada Baal tersebut di dalam minta, ya, kalau mereka ingin sembuh, datang ke sana untuk minta disembuhkan. Kalau mereka ingin murah rezeki, datang ke sana untuk minta dilancarkan rezeki dan seterusnya. Padahal semua permohonan dan doa itu harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya. Terkadang orang mengatakan semua doa dan permintaan itu kepada Allah, manfaat minta kepada Allah, mudarat dijauhkan dari mudarat juga kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya, kita tidak usah heran. Justru keheranan kita bahwa semua permohonan hanya kepada Allah, persis seperti keheranan orang-orang Quraisy ketika Nabi mengatakan kepada mereka, minta semua kepada Allah. Ya, sesungguhnya
manfaat, ya, maupun mudarat. Kalau manfaat minta langsung kepada Allah, kalau mudarat minta juga kepada Allah untuk dihindarkan ataupun dijauhkan darinya. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya, engkau mau jadikan alihatana ilahan wahida, atajalu alihatana ilahan wahida, engkau mau jadikan banyaknya permintaan kami kepada Tuhan-Tuhan. Ya, ada 360 buah ini di sekitar Ka'bah. Kau mau jadikan kepada ilahan wahida, kepada Tuhan satu saja. In hadzal syai'un ujab. Sungguh ini aneh, kata mereka. Aneh menurut mereka, padahal itulah yang diinginkan, ya, oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah. Semua permohonan, harapan, cinta, takut, ya kan, bahkan benci hanya untuk, ya, Allah Subhanahu wa taala semata. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqah. Kata Al-Quran, tidak ada paksaan di dalam beragama. Siapa yang mengkufuri tagut, siapa yang mengkufuri tagut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah memegang tali kendali yang kuat. Ya, dan Nabi Ilyas alaihi salam disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, pertama dalam surah As-Saffat. Ya, kita membaca, kita dapati itu dalam surah As-Saffat ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu termasuk rasul-rasul. Itu pilihan-pilihan Allah untuk menyampaikan risalah itu. Id qala liqaumihi ala tattaqun. Dia berkata kepada kaumnya, tidaklah kalian bertakwa? Tidaklah kalian takut kepada Allah? Ya. Ini pertanyaan, namun pertanyaan maksudnya adalah mana kewajiban kalian? Ya. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab, hanya perlu untuk mengoreksi diri. Karena kata Nabi Ilyas, ala tattaqun, tidaklah kalian takwa, tidaklah kalian takut kepada Allah? Ya. Atad'una ba'lau wa tadharuna ahsanal khaliqin. Kalian mau berdoa kepada Ba'al itu, sedangkan kalian tinggalkan Allah yang menciptakan. Dan ini adalah dalil sebagaimana yang kita sebut tadi, Allah yang memberikan rezeki, giliran dapat rezeki kalian tinggalkan Allah, datang kepada Ba'al itu, berhala. Sebelum ada, ya artinya tahu Allah yang menciptakan kita secara berpasangan, giliran cari jodoh, minta jodoh, datang ke sana, tidak minta kepada Allah Ta'ala dalam doa. Ya. Ini kata Ilyas, Nabi Ilyas alaihissalam, kalian berdoa di depan Ba'al, tapi kalian tinggalkan ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang sebelum kalian. Artinya apa yang mereka jadikan sembahan hari ini Ba'al itu, ya, tidak dikenal oleh orang-orang sebelumnya yang memang teguh tauhid, ya, memegang agama Allah Ta'ala. Dan juga dalil ini bahwa awalnya manusia itu monoteisme. Awalnya manusia itu bertauhid kepada Allah, berubah menjadi penyembah pagan, berubah menjadi penyembah, ya, Tuhan-Tuhan dan seterusnya, menjadi politeisme, adalah karena keingkaran mereka ataupun syirik yang mereka lakukan. Jadi berbeda dengan teori seni dan budaya, berbeda dengan teori evolusi atau ilmu budaya. Ya, kadang-kala ketika kita membahas tentang budaya dasar manusia itu sendiri,
teorinya mengatakan bahwa awalnya manusia itu menyembah polytheism, banyak Tuhan, ya, dewa-dewi. Nanti berakhir mereka menjadi bangsa ataupun manusia penyembah satu Tuhan atau monotheism. Ini bertentangan dengan apa yang Al-Quran itu sendiri katakan, Allahu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah Tuhan kalian dan Tuhan orang-orang sebelum kalian. Tuhan orang-orang sebelum kalian artinya sebelum kalian orang-orang juga sudah bertauhid, ya, orang-orang juga sudah menyembah, mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu adanya. Karena di dalam Al-Qur'an disebut awal mula penyimpangan manusia menyembah selain Allah taala adalah di zaman Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh belum ada orang yang menyembah berhala. Ya, karena mereka memegang agama tauhid yang Adam ajarkan kepada anak-anaknya. Nanti di zaman Nabi Nuh orang mulai mengenal yang namanya penyembahan kepada berhala atau patung-patung itu. Ya. Dan bagaimana awalnya? Orang bukan langsung mengambil patung untuk disembah dan dibesarkan. Namun bermula dari kehidupan 5 orang yang soleh di masa hidupnya. Masing-masing mereka bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Kelima orang ini banyak ibadahnya, berpuasa di siangnya, sholat di malamnya, dan semua orang-orang yang memiliki keluhan, memiliki keperluan dan hajat, datang kepada 5 orang ini untuk minta didoakan, minta disembuhkan, minta disampaikan hajat, minta banyak permohonan-permohonan, doa mereka kepada Allah. Mereka minta kepada orang-orang soleh ini agar cepat diijabah di waktu hidupnya, dan minta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup. Dia adalah boleh, ya. Dia adalah hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi masih hidup. Ketika datang musim paceklik, tidak turun hujan, mereka datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Sebagaimana dalam hadits bahwa Nabi SAW sedang khutbah, tiba-tiba datang orang mengatakan, ya Rasulullah, ternak mati, hujan tidak turun, tanaman tidak tumbuh, doakan kepada Allah turun hujan. Nabi langsung angkat tangan berdoa, turun hujan. Minggu depannya lagi datang orang ini mengatakan, sudah hanyut ternak, banjir tidak surut, doakan semoga hujan berhenti. Nabi berdoa hujan berhenti. Ini menunjukkan orang datang kepada Nabi di waktu hidup untuk minta didoakan. Dan minta didoakan oleh orang soleh masih hidup, itu sunnah. Itu hal yang boleh. Dan orang soleh di sekitar kita yang sangat berkah doanya, kedua orang tua kita. Kaum Nabi Nuh biasa minta didoakan oleh Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang soleh ini waktu mereka masih hidup. Tapi ketika 5 orang yang soleh ini mati, kebiasaan mereka masih tetap mereka lakukan. Hingga datang generasi sesudahnya mengatakan, orang-orang tua kami kalau ada keperluan, mereka datang kepada orang-orang yang soleh itu. Sampai datang generasi mengatakan orang-orang akan melupakan wajah mereka ini, makanya harus digambar. Maka mulai digambar. Datang lagi generasi mengatakan orang-orang akan lupa dengan gambar ini, karena gambar ini bisa hancur oleh zaman. Maka mereka pahatkan. Ya, lama-lama mereka mengatakan, kita buatkan saja patung dari kelima orang ini. Datang generasi sesudahnya, dulu orang-orang tua kami, kalau mereka punya keperluan, mereka datang ke patung orang-orang soleh ini, dan mereka minta doa kepadanya. Jadilah manusia terpalingkan permohonan dan doanya yang harusnya kepada Allah, kepada patung-patung orang-orang soleh tersebut, sebagai keyakinan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembahnya, tapi inilah yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Tapi itulah yang dilarang oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang sampai di zaman Nabi SAW semua itu dihancurkan oleh Nabi SAW dengan mengatakan, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan. Ya, dan sama dengan kendala yang dihadapi oleh Nabi Ilyasin. Orang-orang terhadap apa yang diserukan oleh Nabi Ilyasin. Ya, fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Orang-orang mendustai dia. Ya, artinya kau datangkan hal yang sudah biasa kami lakukan. Ya. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali orang-orang yang memang mengikuti petunjuk dari Allah Ta'ala, orang-orang yang taat kepada nabinya. Ya. Dan ini adalah konsekuensi dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala dan kebenaran. Ada yang menolak, ada yang mencela, ada yang menuduh, tapi ada juga yang mengikuti, ada yang ikhlas, ada hawariyun, ada orang-orang yang setia di sampingnya dan seterusnya. Ya, dan dia adalah ujian dari Allah. Kata Nabi SAW, para nabi-nabi Allah ini ada yang nanti di hari kiamat dibangkitkan yang hanya mempunyai satu umat, satu orang. Iya, karena Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 80 orang. Berarti tiap berapa tahun baru ketambahan satu. 950 tahun hanya 80 orang pengikut. Ya. Ada nabi yang ketika datang di hari kiamat hanya punya 2 pengikut. Jadi 2 umat, 3 umat. Bahkan kata Nabi, ada nabi yang dibangkitkan di hari kiamat nanti yang tidak ada umatnya sama sekali. Dia berdakwah tapi dia tidak didengar. Ya. Dan seperti itu konsekuensi, sebab bukan jumlahnya yang mau dilihat. Ketika kita menyampaikan, bukan siapa yang, berapa orang yang ikut seruanmu. Bukan itu. Di dalam dakwah, kalau istilahnya sekarang followers. Ya. Artinya bukan dilihat dari followers. Iya. Tapi dari kesungguhan di dalam menyampaikan. Karena kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah beramallah kalian, berbuatlah kalian, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang akan melihat amalan-amalan tersebut. Wa tarakna alaihim fil akhirin salamun ala Ilyasin. Kata Allah Ta'ala, salam sejahtera, keselamatan untuk Ilyasin. Itu Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Innahu min ibadinal mu'minin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ya. Jadi kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Ilyasin, kemuliaan para nabi dan kemudian kemuliaan para rasul. Di surah Al-An'am lagi Allah Ta'ala dudukkan Nabi Ilyasin itu setara dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu min dzurriyyati Daud. Ya, kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu ya Ishak, dan sesudah Ishak itu Yakub. Jadi Masya Allah, Nabi Ibrahim diberi kemuliaan oleh Allah. Begitu gigihnya dia berdakwah kepada ayahnya tidak menurutinya. Yang dia dakwai anaknya. Ternyata anak-anak Ibrahim semua menjadi nabi. Ismail diangkat menjadi nabi, Ishak menjadi nabi. Bukan hanya itu, generasi sesudahnya Yakub cucunya datang menjadi nabi. Ya. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu min dzurriyyati Daud. Demikian juga dengan Nabi Nuh. Ya. Nah, anak keturunan daripada Yakub itu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian Allah Ta'ala membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Nabi Ilyas disebut di sini. Kullum minas salihin. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Zakaria, nabi yang teguh beribadah, berdakwah di jalan Allah, sampai umatnya menyembelih dia. Ya, Nabi Zakaria. Tapi dengan keteguhan dia di dalam berdakwah, ya, dia termasuk orang yang soleh. Nabi Yahya, Nabi Isa, ini semua nabi-nabi yang
mendapatkan cobaan luar biasa dari kaumnya. Mereka bersabar memegang amanah yang Allah Ta'ala perintahkan itu. Demikian juga dengan Nabi Ilyas. Disebutkan bahwa Nabi Ilyas ini orang-orang pun menentang dia. Ya, bahkan mereka berniat untuk membunuhnya. Ya, namun beliau orang yang sabar, orang yang teguh. Ya, seperti itulah tabiat daripada dunia. Ya, adalah cobaan. Sijnul mukmin, ya, menjadi penjara, ujian bagi orang-orang yang beriman dari konsekuensi dia di dalam menyampaikan tersebut. Dan akhirnya Nabi Ilyas, ya, yang menjadi inspirasi kita di pagi hari ini, ya, kita mengambil pelajaran keteladanan, ya, keteguhan memegang prinsip, istiqomah memegang akidah, karena dialah urwatul wuthqa itu, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, tali kekang yang kuat dalam hidup kalau kita memiliki akidah, fondasi iman dan tauhid yang kuat, ya. Sebab semua urusan perbuatan, akhlak, muamalah kita ditimbang di atas akidah dan iman yang benar itu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah urusan yang paling pertama dan penting, itu urusan di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala memutuskan, yaitu menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian sembah kecuali dia. Itu jangan kalian agungkan kecuali dia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini dia merupakan ibadah, dia merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian pada kesempatan pagi hari ini dalam kisah Sirah Nabawiyah, kisah Nabi Ilyas atau Ilyasin, ya, alaihissalam. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat seni yang sudah mendengarkan di 97,9 FM Gorontalo, 88,7 FM Sorong, 87,6 FM Ternate, 100,8 FM Makassar, 103,4 FM Palu, 87,6 FM Mataram, 101,1 FM Sumbawa, dan juga 96,7 FM Taliwang. Insya Allah kita akan jumpa lagi seperti biasa mulai pukul 5 pagi hingga pukul 6 pagi hanya di Insani FM, Radio Network Jaringan Radio Kemanusiaan Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di program Percikan Iman untuk edisi hari ini di hari Jumat 4 Februari 2022 atau bertepatan dengan 3 Rajab 1443 Hijriah. Saya yang bertugas Dani Suhendra dan bersama Al-Ustadz Haji Yusuf Lama LC Hafizullah, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.